Film ini mengisahkan kisah nyata, sekelompok tahanan yang dipenjara di kamp kerja paksa Stalin di Siberia. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Dengan tekad kuat dan semangat untuk bebas, mereka merencanakan pelarian berisiko tinggi untuk menghindari kematian di kamp yang mengerikan tersebut. Film ini menggambarkan perjuangan manusia melawan penindasan totaliter dan perjuangan untuk kebebasan di tengah kondisi yang sangat sulit. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Di tahun 1947, sebuah kelompok tawanan baru tiba di Gulag yang terkenal dengan julukan Kamp Kematian Stalin di Siberia. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Chervony, yang lebih dikenal dengan nama Ostap, yaitu seorang veteran Ukraina. Begitu mereka tiba, pemimpin kamp dengan tegas menyampaikan dua cara untuk meninggalkan tempat ini. Pertama yaitu menyelesaikan hukuman, atau yang kedua meninggalkan kamp dalam peti mati. Pilihan yang sangat sederhana, namun sepertinya tidak ada yang berani memilih yang pertama. Dengan peraturan yang keras, Ostap yang dikenal sebagai komandan pemberontak, mulai menjalani hari-harinya. Berbekal catatan pengalaman pemberontakan dan pelarian dari penjara sebelumnya, Ostap menarik perhatian Mayor Abramov, seorang perwira tentara merah yang merasa perlu mengawasi gerak-geriknya. Catatan itu menyebutkan bahwa sejak usia 18 tahun, Ostap sudah bergabung dengan Tentara Nasional Ukraina dan bertempur di berbagai garis depan. Tidak heran jika Abramov merasa Ostap bukanlah sosok yang bisa diabaikan. Keesokan harinya, seorang pria bernama Voron, veteran tentara Ukraina lainnya, dikeluarkan dari sel isolasi dan langsung bergabung dengan barisan tawanan. Setelah semua tawanan dikumpulkan, mereka pun dipaksa bekerja di tambang terdekat. Di sana, Voron memberitahu seorang tawanan lain yaitu Gurov, bahwa kelompok nasionalis sayap kanan Ukraina kini dipimpin oleh Ostap. Artinya, semua perintah harus dijalankan dari komandan baru mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan di tambang. Jenazah-jenazah yang berjatuhan akan bergabung dengan mayat-mayat lain yang sudah menjadi bagian dari rutinitas harian di kamp tersebut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah konfrontasi yang terjadi antara Ostap dan Gurov. Ketika Ostap mulai menghina Stalin, Gurov yang meskipun berasal dari Ukraina, menganggap dirinya sebagai tentara merah dan merasa tak terima. Mereka pun bertarung, dan meskipun Ostap keluar sebagai pemenang, hukumannya adalah dipenjarakan di sel isolasi yang berada di lapangan. Sementara itu, Gurov dibawa menghadap Mayor Abramov. Dengan wajah setengah bingung dan setengah takut, Gurov mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa orang yang ia hajar adalah bangsa Ukraina yang berbeda, bukan saudara sebangsa yang setia kepada Stalin seperti dirinya. Sayangnya, bagi Mayor Abramov, semua orang Ukraina dipandang sama saja, dianggap sampah Soviet tanpa perlu dibedakan satu sama lain. Ternyata diketahui bahwa Gurov dulunya adalah perwira Angkatan Udara Soviet yang cukup tangguh. Ia hanya bernasib kurang beruntung ketika jatuh di wilayah musuh saat menjalankan misi. Melihat latar belakang itu, Mayor Abramov kemudian menawarkan dua pilihan sederhana. Pertama, Gurov bisa tenang menjalani sisa hukuman 3 tahunnya. Atau kedua, ia bisa berakhir di hadapan regu tembak esok pagi. Tentu saja ada satu jalan tengah, yakni menjadi mata-mata bagi Mayor Abramov, mengawasi segala gerak-gerik di barak bangsa Ukraina dan Lituania. Gurov pun akhirnya setuju. Sebagai hadiah atas kesepakatan itu, ia ditugaskan menjadi pengurus pemakaman para jenazah tawanan, sebuah pekerjaan yang penuh risiko, karena kini ia resmi menjadi sasaran kelompok Ostap. Keesokan paginya, Gurov langsung bekerja memimpin regu pemakaman. Tugas pertamanya tidak main-main. Ia harus menguburkan seorang petinggi mafia Rusia bernama Vasha Buyat di tempat khusus, sebagai bentuk penghormatan. Namun seorang tawanan sempat memperingatkan Gurov, bahwa siapapun yang berani menyentuh seorang mafia, apalagi menguburkannya, berpotensi ikut dikubur bersamanya. Sayangnya, Gurov yang sudah terlanjur pasrah tampaknya tidak terlalu ambil pusing.
Di tempat lain, Kapten Bordin sibuk dengan urusannya sendiri. Ia mendekati sel seorang petinggi gangster bernama Jugov. Dengan gaya khas atasan yang seolah tahu segalanya, Bordin memaksa Jugov berdamai dengan kelompok mafia lain di camp ini, dan tentu saja ia menyelipkan satu misi tambahan, yakni menghabisi Ostaf dan kelompoknya malam itu juga. Tanpa banyak pikir panjang, Jugov langsung bergerak. Ia mendatangi Taiga, yaitu pemimpin kelompok mafia lain yang sedang merancang balas dendam atas kematian Fasha Buyat. Situasi sempat tegang, namun berubah ketika Jugov menawarkan genjatan senjata. Ia membujuk Taiga bahwa membasmi kelompok Ostaf adalah prioritas, karena jika mereka nekat menyerang sesuka hati, maka Mayor Abramov sendiri yang akan membantai semua mafia di camp ini tanpa ampun. Sementara itu di luar, Ostaf akhirnya dikembalikan ke baraknya, bersama rekan-rekan sesama Ukraina. Mereka mendapat peringatan keras untuk tidak tidur malam ini, karena serangan besar kemungkinan akan terjadi. Malam itu benar saja, kekacauan pecah ketika anak buah Jugov menyerbu barak, dengan membawa senjata tajam, berusaha menyergap tanpa ampun. Tapi kelompok Ostaf sudah mempersiapkan diri sejak sore, sehingga pertarungan yang terjadi, berubah menjadi pertempuran sengit yang cukup menghibur. Sementara itu Kapten Bordin, dengan wajah polos penuh kepura-puraan, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berjalan santai di depan para tawanan, seolah-olah suara ribut dan jeritan dari barak, hanyalah angin malam biasa di Siberia. Setelah pertempuran sengit itu, Kapten Bordin segera menggiring semua yang terlibat menuju rumah sakit. Di sana, Gurov yang semalam bertarung habis-habisan dengan Ostaf, mencoba menurunkan tensi. Ia memohon damai, menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin hidup tenang, menyelesaikan masa hukuman tanpa harus terluka lagi. Namun Ostaf, dengan pandangan tajam khas seorang yang sudah kenyang dengan penindasan, menolaknya. Baginya, di penjara Stalin, hidup tenang hanyalah mimpi di siang bolong. Ia bahkan menyamakan situasi mereka dengan nasib Yahudi di kamp Nazi, mungkin malah lebih buruk. Menurut Ostaf, Ukraina dan Rusia sebenarnya berasal dari akar yang sama, hanya saja sejarah membuat keduanya bertikai seperti saudara yang salah paham terlalu lama. Obrolan berat itu terhenti saat Dr. Tamila muncul membawa Gurov ke hadapan Mayor Abramov. Di ruangannya, Abramov yang tengah kesal memarahi Gurov habis-habisan. Ia menuduh Gurov mulai punya simpati kepada bangsanya sendiri yang kerap menghina Stalin. Untuk menebus kesalahan itu, Abramov memberikan tugas baru, mencari tahu siapa yang membocorkan rencana pembunuhan Ostaf. Jika Gurov menolak, masa hukumannya akan diperpanjang, dan tentu saja Gurov yang hanya ingin hidup damai tak punya banyak pilihan, selain kembali terjerat dalam permainan kotor ini. Malam harinya, suasana camp makin panas. Mayor Abramov yang sudah mabuk berat, berjalan terhuyung mendekati kamar Dr. Tamila, berencana melakukan hal yang tidak pantas. Sementara itu di area barak, Gurov menyaksikan dengan cemas saat kelompok Voron menyerbu rumah Jugov, lalu kembali dengan tubuh bersimbah darah. Keesokan paginya, mayat-mayat disusun rapi di lapangan seperti parade kematian. Abramov pun memulai investigasi, namun seperti biasa, tidak ada jawaban pasti. Dalam keadaan frustrasi, Gurov kembali menjadi kambing hitam di ruangan Abramov. Satu-satunya kesimpulan yang muncul adalah bahwa insiden ini dirancang oleh mafia Taiga untuk memancing konflik antar geng dan memperlemah semua saingan tanpa harus mengotori tangan sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu seolah tidak terjadi apa-apa, namun ketegangan tetap menggantung. Di sisi lain, Abramov masuk ke sebuah bunker untuk bertemu dengan bos Taiga yang tengah diisolasi. Dengan nada mengejek, Abramov memuji kecerdasan licik mafia itu,
menyebut bahwa mengadu domba musuh adalah trik klasik mafia Rusia, semacam tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat barisan tahanan baru tiba, Abramov seperti biasa memberikan pengarahan. Namun kali ini, seorang anggota mafia yang mungkin merasa sedikit terlalu berani menghina sistem hukuman di kamp ini, ia mengatakan bahwa bahkan hukum Soviet tidak sekejam aturan buatan Abramov. Amarah Abramov lalu meledak, tanpa banyak basa-basi ia langsung menembak tahanan itu di depan umum, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara kekuasaan dan kegilaan di tempat ini. Malam harinya, saat absensi berlangsung, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ostav, atas nama semua bangsa Ukraina, memprotes secara resmi bahwa hukum Soviet telah dilanggar di kamp ini. Borodin yang panik, segera menghubungi Abramov, memaksanya untuk menghadapi para tawanan yang kini mogok kerja. Dalam kondisi mabuk berat, Abramov tetap datang dengan niat membungkam Ostav untuk selamanya. Namun ternyata, ia harus menelan pil pahit. Lalu kelompok mafia Taiga yang biasanya tidak peduli, kini serentak mendukung Ostav. Dengan sangat terpaksa, Abramov akhirnya memberikan hari libur kepada para tahanan. Kekalahan ini membuatnya frustrasi berat, harga dirinya yang selama ini berdiri kokoh, kini runtuhannya karena satu gerakan cerdas dari Ostav. Malam itu, dalam mabuk yang lebih parah dari sebelumnya, Abramov kembali mencoba mendekati Dr. Tamila dengan niat busuk. Namun Gurov, meskipun sadar betul risikonya, memutuskan untuk menghadang langkah sang mayor. Sebuah keputusan berani yang mungkin akan mengubah nasibnya di kamp itu untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Gurov akhirnya mengetahui bahwa dirinya berhasil lolos dari hukuman atas insiden menghadang Mayor Abramov. Kabar itu membuatnya lega, tapi juga penuh tanda tanya. Ia sadar, ada satu orang yang harus ia ucapkan terima kasih, yaitu Dr. Tamila. Di tengah dunia brutal yang hanya mengenal kekuasaan dan darah, Gurov menyimpan sesuatu yang lebih rapuh, perasaan halus untuk Tamila. Ternyata, Tamila pun menyimpan simpati untuk mantan perwira angkatan udara itu. Namun ketakutannya pada Abramov jauh lebih besar daripada keberanian untuk mengikuti suara hatinya. Malam itu, di garasi mobil, Tamila menemui Mayor Abramov. Sang mayor, masih dengan aroma alkohol yang menyengat dan egonya yang lebih besar dari tubuhnya, mengajak Tamila untuk menikah dan ikut bersamanya ke kota-kota besar di Uni Soviet. Abramov berencana pindah tugas sebelum pensiun, dan Tamila adalah bagian dari rencana itu. Namun Tamila, yang sudah terlalu paham watak aslinya, dengan tegas menolak tawaran tersebut, dan hal itu membuat Abramov semakin frustrasi. Di sisi lain di dalam barak tahanan, Ostav dan kelompoknya mengadakan perayaan Paskah secara sederhana. Sebuah tindakan yang amat berani, mengingat ideologi Soviet menganggap agama sebagai bentuk pembangkangan. Perayaan ini segera digerebek oleh Kapten Borodin, dan Ostav pun dilempar ke sel isolasi sebagai bentuk penghukuman. Saat ia kembali ke baraknya, Gurov segera menyadari bahwa kondisi Ostav jauh dari baik. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Saat Gurov menawarkan untuk membawa Ostav ke dokter, Ostav menolak dengan keras. Namun Gurov, yang semakin sulit menutup mata terhadap penderitaan sesama, akhirnya memberanikan diri menemui Tamila diam-diam. Dokter muda itu setuju untuk merawat Ostav, namun ia membawa kabar buruk. Ostav sudah dijadwalkan untuk dipindahkan ke kamp penjara lain hari Minggu, sesuai perintah langsung dari Moskow. Waktu mereka pun tinggal sedikit.
Sementara itu, di dalam tambang yang gelap dan lembab, Ostaf mengumpulkan krunya. Dengan suara serak dan penuh tekad, ia memaparkan rencana besar mereka. Semuanya mendengarkan dengan seksama, mengetahui bahwa sekali mereka mulai, tidak akan ada jalan mundur. Satu-satunya penghalang besar, kini hanya kelompok mafia Taiga. Dengan waktu yang semakin menipis, Ostaf memutuskan malam ini harus menjadi malamnya. Tidak ada lagi kesempatan lain. Malam pun tiba. Aksi pemberontakan dimulai dengan diam-diam. Di dalam barak, Ostaf dan krunya menyergap para penjaga malam. Mereka bergerak cepat dan brutal, tanpa suara lebih dari desiran napas terakhir korban mereka. Sesuai rencana, Ostaf mengenakan seragam penjaga yang dirampas untuk menyamar, dan keluar dari barak dengan langkah pasti. Di belakangnya, Voron dan para anggota lainnya mulai mengambil posisi bersenjata, dengan apapun yang bisa mereka rampas. Namun sebagaimana sering terjadi dalam hidup, bahkan rencana terbaik pun bisa tergelincir karena hal kecil. Saat Ostaf menaiki menara untuk melakukan penyergapan, seekor anjing penjaga yang setia, namun tak tahu apa-apa, tiba-tiba menyerang. Gonggongan keras memecah keheningan malam, mengacaukan formasi, membuat waktu menjadi musuh baru mereka. Semua sipir kini berada dalam posisi siaga, membentuk garis serang, memaksa para pemberontak terpojok tanpa jalan kembali. Bagi Ostaf dan krunya, pilihan hanya satu, maju atau mati. Kekacauan pun meledak. Tembakan bersahutan di seluruh kompleks, dan bau mesiu memenuhi udara malam. Sementara itu, Mayor Abramov yang pengecut, memutuskan untuk melarikan diri bersama Kapten Borodin. Tanpa peduli pada bawahannya yang berjuang sampai titik darah penghabisan, Abramov hanya peduli pada satu hal, yaitu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu ia bergegas menuju kamar Dr. Tamila, dan mencoba membawanya pergi sebagai tameng terakhir kemanusiaannya. Di sisi lain, Gurov yang baru tiba di tengah kekacauan, telah sadar ia terlambat. Kekasih hatinya telah dibawa pergi oleh monster yang selama ini menguasai tempat ini dengan tangan besi. Di sayap kanan penjara, kelompok pemberontak yang lain baru menyadari bahwa pintu keluar utama masih dijaga ketat oleh para sipir yang tersisa. Satu-satunya pilihan adalah mencari jalan lain. Ostaf dan Voron, dengan sisa tenaga yang ada meluncur ke basement, berharap menemukan celah untuk lolos. Di sana, tak disangka mereka menemukan Abramov dan Tamila, yang bersembunyi di salah satu kamar perwira yang gelap dan pengap. Ostaf menyeret keduanya ke atas, bermaksud membawa mereka sebagai tawanan. Namun tiba-tiba dari lorong lain, Bos Taiga muncul bersama anak buahnya, lengkap dengan senjata rampasan. Namun, alih-alih langsung terjadi baku tembak, Taiga kemudian menawarkan perundingan. Dengan suara berat, Taiga mengulurkan tawaran terakhirnya, bekerja sama untuk menguasai penjara ini. Bagi Taiga, menawarkan kerjasama kepada seseorang di luar lingkaran mafia Rusia adalah pelanggaran kode kehormatan paling berat. Namun ia cukup pragmatis untuk tahu, kemenangan butuh kompromi. Namun sekali lagi, Ostaf dengan tegas menolak. Di tempat lain, Abramov diseret keluar untuk dieksekusi sebagai simbol perubahan kekuasaan. Gurov, yang masih punya sisa rasa hormat untuk profesi lamanya sebagai tentara, diberi tugas untuk mengeksekusi Abramov. Namun sebelum ia sempat menembak, seorang napi lain lebih dulu melumpuhkan Abramov dengan brutal. Garasi tempat eksekusi itu kemudian dibakar untuk menghapus jejak. Di saat semua tampak berakhir, rahasia baru telah muncul. Taiga ternyata juga mengincar Tamila. Ia mencoba membawa Tamila pergi sebagai hadiah atas kemenangannya.
Tidak bisa tinggal diam, Gurov dengan sisa-sisa keberaniannya melepaskan tembakan ke arah Taiga, lalu menumbangkan bos mafia itu. Namun, keberanian Gurov harus dibayar mahal. Anak buah Taiga segera membalas, dan Gurov pun tewas di tempat, dan jatuh di tengah kobaran api dan puing-puing yang berserakan. Menjelang fajar, semua petugas penjara telah dilumpuhkan. Ostaf dan sisa para pemberontak melompat keluar dari gerbang penjara yang kini porak-poranda. Dengan napas berat dan tubuh penuh luka, mereka bersiap menghadapi dunia luar yang lebih liar, tempat kekuasaan Soviet masih berdiri kokoh. Namun bagi mereka, malam itu adalah kemenangan kecil, sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini membelenggu. Film pun ditutup dengan pemandangan para tahanan berlari ke kejauhan, ke dunia baru yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, tentang keberanian, pengkhianatan, dan harga dari sebuah kebebasan. Dan sampai jumpa di alur cerita seru berikutnya.